Novel Dua Bunga Setangkai karya Jawica episode 66 Mobil Baru. Insa tak mempedulikan kunci mobil yang menggantung di depan wajahnya. Ia sekarang malah menghambur memeluk Hanafi kegirangan. Secepat itukah sayang? Apanya? Hanafi yang dibuat bingung dengan pertanyaan Insa. Bahkan aku baru saja bilang padamu tadi pagi, sekarang kau sudah memberiku mobil dan kau menyuruhku memulai belajar mengemudi besok. Secepat itukah? Kenapa? Kau ingin menundanya? Katakan saja, kapan kau siap memulainya? Tidak sayang, bukan begitu. Aku hanya terkejut. Aku siap memulainya besok. Sudah bergelayut manja di bahu Hanafi. Kalau begitu, pegang ini. Sekarang ini milikmu. Hanafi memberikan kunci mobil itu kepada Insa. Terima kasih sayang, aku mencintaimu. Insa tersenyum dengan cerahnya, lalu mendaratkan kecupan di pipi Hanafi. Hanya itu, tanda terima kasihmu. Aku tidak cukup hanya dengan kecupan. Menyeringai tipis pada Insa sekarang. Insa pun yang mengerti arti seringai itu hanya tergigit pelan. Lalu beberapa detik kemudian, Hanafi menggendong tubuh mungil Insa menuju lantai atas. Saat menaiki tangga, Hanafi terlihat sedikit terengah-engah. Tubuh kecilmu ini berat juga ya, rupanya. Insa hanya tertawa dan melingkarkan tangannya pada leher Hanafi. Erat seakan tak ingin diturunkan sebelum sampai di dalam kamar. Hanafi pun merebahkan Insa di tempat tidur, menindih tubuh Insa, kemudian melancarkan berbagai aktivitasnya yang sempat tertunda tadi siang. Hingga aktivitas yang mereka lakukan membuat suhu dalam ruangan ber-AC itu menjadi menghangat. Keringat bercucuran entah dari tubuh siapa, dan malam panjang pun terus mereka lalui sampai menjelang tengah malam. Pagi hari telah tiba. Insa dan Hanafi melakukan rutinitasnya masing-masing. Mereka telah selesai sarapan pagi ini, lalu segera beranjak ke dalam kamar mandi untuk mempersiapkan keberangkatan Hanafi bekerja. Insa masih terlihat menyiapkan jas dan tas kerja Hanafi. Setelah beberapa menit, Hanafi baru muncul dari lantai bawah, membawa sesuatu di tangannya. Hanafi membawa beberapa paper bag di tangannya. Terlihat beberapa logo yang Insa kenal di paper bag itu. Pakaian laki, baru saja beberapa hari yang lalu membeli pakaian. Mas Han sudah membelikan lagi. Insa, ini. Hanafi mengangkat tinggi-tinggi paper bag di tangannya. Pakaian laki sayang, pakaianku kan masih banyak yang belum terpakai. Ya, aku tahu, tapi ini untuk kau belajar mengemudi beberapa minggu ke depan. Ingat, hanya untuk belajar mengemudi. Kau tak boleh memakainya keluar dari mobil kecuali saat bersamaku. Aku tak mau ada orang yang melihat kau dengan ini. Hanafi mengeluarkan celana jeans dari salah satu paper bag yang dibawanya. Celana? Insa tampak kaget dengan apa yang dibawa Hanafi. Pasalnya, ia sama sekali tak pernah memakai celana saat dia sudah mulai memasuki masa remajanya. Sehari-hari dan saat kemanapun selalu memakai rok panjang lengkap dengan kerudungnya. Pakailah ini akan memudahkanmu untuk belajar mengemudi. Kau akan sulit jika memakai rok panjang seperti itu nanti. Ini hanya untuk sementara. Dan jangan pakai celana ini sembarangan Insa. Setelah kau sudah mahir mengemudi nanti, kau boleh memakai rok panjangmu lagi. Sempat heran Insa menatap celana itu, tapi setelah mendengar penjelasan dari Hanafi, ia pun mengerti maksud Hanafi membelikannya celana jeans itu. Insa hanya mengangguk-anggukkan paham. Dan ini sayang, Hanafi terlihat sedikit ragu mengatakannya. Apa sayang? Insa mengenyitkan dahinya menatap Hanafi. Ada 2 dress di dalam paper bag besar ini, pilihlah salah satu. Ada 2, kenapa aku harus memilihnya satu? Kepala Insa dipenuhi dengan tanda tanya. Iya, karena satunya milik Salma, Chris, yang memilih semua pakaian ini, dan aku memintanya untuk membelikan kalian berdua dress dengan model yang sama. Pilihlah warna yang kau suka. Satu punya Kak Salma ya. Kalau aku menyukai kedua warnanya bagaimana? Sayang, aku akan membelikanmu lagi nanti. Itu hanya satu dress. Aku akan membelikan lebih banyak lagi untukmu, jika kau mau. Lagi pula, kau juga sering membelikan kakakmu pakaian sebelumnya. Tidak sayang, aku hanya bercanda kok. Insa tersenyum dan memilih salah satu dress dari paper bag itu. Ia menelitinya, memang modelnya sama persis, hanya warnanya saja
yang membedakannya. Oh ya sayang, bolehkah aku minta tolong lagi padamu kali ini? Ya, aku sudah tahu. Mana uangnya? Hehe, kau mengerti sekali jalan pikiranku sayang. Terima kasih ya, sudah bisa memahamiku. Hanafi memeluk dan mengecup kening Insa pelan. Ya, hanya untuk kali ini, dan beberapa bulan ke depan kan, tidak masalah untukku. Setelah itu, semua akan segera berakhir. Insa mengambil amplop coklat yang berada di tangan Hanafi, yang sedang memeluk pinggangnya sekarang. Mengambilnya dengan menarik sedikit kasar. Ia pun berusaha membuka amplop itu dan mengintip isi di dalamnya. Isinya sama sayang, seperti bulan kemarin. Baiklah. Hanafi setiap bulan selalu memberikan sejumlah nominal uang untuk Salma sebagai istri keduanya. Ia merasa bertanggung jawab dan mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepadanya. Semenjak kejadian di rumah sakit itu, Hanafi dan Salma tak pernah lagi bertemu, kecuali dengan Insa yang menemani. Hanafi tak mau kejadian seperti sebelumnya terulang lagi. Setiap bulan, Hanafi selalu menyuruh Insa untuk memberikan nafkahnya kepada Salma. Hanafi juga tak menutup-nutupi jumlah nafkah yang diberikannya, semua atas persetujuan Insa tentunya. Nafkah yang diberikan pun jumlahnya jauh berbeda dengan yang diterima Insa setiap bulannya. Insa pun sama sekali tak mempermasalahkan itu semua. Baginya, ini akan membuat hidup kakaknya lebih baik tanpa harus bekerja keras sepeninggal ayah. Nafkah itu juga bisa ia tabung untuk biaya pernikahannya beberapa bulan mendatang. Seperti di rumah ini, tidak ada yang mengetahui perihal pernikahan kedua Hanafi dengan Salma. Begitupun warga di sana, tak ada sama sekali yang mengetahuinya. Ketika Insa dan Hanafi sering berkunjung ke sana, warga hanya menatap biasa seperti hubungan kakak, adik, dan iparnya, yang terlihat cukup normal-normal saja. Insa telah berganti pakaian karena Hanafi yang memintanya. Hanafi cukup terpesona dengan penampilan Insa yang sekarang. Terlihat modis seperti gadis-gadis kota pada umumnya yang dia temui. Chris, aku menyuruhmu memilih baju yang sejelek mungkin. Kenapa kau malah membuat istriku semakin cantik seperti ini? Insa terlihat risih memakai celana jeans yang sama sekali belum pernah ia pakai. Ia terlihat beberapa kali menutupi bagian kakinya dengan tangannya. Sayang, kenapa kau menatapku seperti itu? Insa tampak sedikit malu dengan tatapan Hanafi itu. Apapun yang kau pakai, kau terlihat sangat cantik sayang. Untung saja, seorang yang aku sewa untuk mengajarimu adalah seorang wanita. Aku jadi bisa tenang meninggalkanmu bersamanya. Jangan merayuku lagi, katakan saja kalau aku tak pantas memakai ini. Tidak sayang, sungguh, aku tak berbohong. Hanafi melirik jam tangan yang dikenakannya. Sudah pukul 7:30 sayang, ayo cepat, aku harus segera pergi ke kantor. Aku akan memperkenalkanmu dengan orang yang akan mengajarimu. Baiklah sayang, ayo. Insa meraih paper bag besar berisi satu dress dan satu buah amplop coklat berisi uang di dalamnya yang akan ia berikan pada Salma. Mereka pun bergandengan tangan menuruni tangga. Terlihat sudah ada seorang wanita yang berdiri di depan pintu membelakangi mereka. Ia menggunakan seragam yang tampak asing di mata Insa. Pikiran Insa menangkap seragam itu sebagai seragam agen kursus mengemudi. Rupanya itu ya, perempuan yang akan mengajariku. Bahkan dia sudah datang sepagi ini. Kenapa sekarang jantungku rasanya berdebar kencang ya? Bahkan aku belum saja memulainya. Hanafi dan Insa pun sampai di ambang pintu. Seorang perempuan di depannya seketika membalikkan badan ketika mendengar suara langkah kaki di belakangnya dan membungkuk sopan kepada keduanya. Perkenalkan dirimu. Hanafi berkata tanpa melihat gadis itu. Ia masih asik saja memandang Insa di sampingnya sambil tersenyum tak henti-henti. Baik tuan, perkenalkan nona muda, nama saya Al-Naina. Nona bisa memanggil saya Nana. Saya yang akan mengajari Nona mengemudi mulai hari ini. Nana tampak memberikan senyuman manisnya pada Insa yang berada di depannya. Bersambung.